Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Gita Aditya Muhammad, dosen dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung, program studi Diploma 4 Pengelolaan Konvensi dan Acara. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Menjadi seorang dosen bagi saya bukan sekedar profesi, melainkan sebuah panggilan untuk terus belajar, bertumbuh, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Keistimewaan profesi ini bukan hanya terletak pada kesempatan untuk berbagi ilmu, tapi juga pada ruang yang diberikan untuk membentuk karakter, inspirasi generasi penerus, serta menciptakan perubahan melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Setiap proses pembelajaran, setiap interaksi dengan mahasiswa, serta setiap langkah dalam perjalanan akademik selalu menghadirkan cerita, pengalaman, dan pelajaran yang sangat berharga. Dari sanalah saya belajar bahwa keberhasilan seorang dosen tidak hanya diukur dari capaian akademik, tapi juga dari seberapa besar dampak positif yang dapat diberikan bagi mahasiswa, institusi, serta masyarakat luas. Keyakinan inilah yang terus menjadi penggerak bagi saya untuk berkarya, melakukan inovasi, serta mengabdikan diri dengan sepenuh hati. Maka dalam beberapa menit ke depan, izinkan saya untuk mendeskripsikan secara singkat beberapa aspek pengajaran yang saya terapkan sebagai seorang dosen melalui metode DIA, Delivery, Interaction, serta Assessment. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengetahuan MICE dan event dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada mahasiswa-mahasiswi pengelolaan konvensi dan acara semester 1. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar mengenai industri MICE dan event agar mampu mengidentifikasi serta menerapkan konsep dasar perencanaan dan penyelenggaraan sebuah event. Mata kuliah ini diajarkan dengan mengacu kepada 4 aspek utama, yakni sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan juga keterampilan umum. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu 1. Mengidentifikasi karakteristik, tipologi, dan perkembangan industri MICE dan event sesuai dengan kebutuhan industri. 2. Menerapkan konsep dasar MICE dan event dengan mengidentifikasi peran stakeholders serta penerapan prinsip sustainable event dan accessible event dalam penyelenggaraan event. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan tahapan perencanaan serta penyelenggaraan event dalam menyusun konsep sederhana sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh industri. Materi yang diajarkan pada mata kuliah pengetahuan MICE dan event ini diantaranya adalah 1. Pengantar industri event, 2. Tipe dan karakteristik event, 3. Event stakeholders, 4. Sustainable event, 5. Accessible event, 6. Event idea and concept planning, serta yang ketujuh adalah manage running of an event. Referensi yang saya gunakan diantaranya adalah 1. Buku dari Joe Goldblatt yaitu Special Event, 2. Buku dari Julia Rutherford Silvers yaitu Professional Event Coordination, 3. Buku dari Profesor David Hein yaitu International Best Practice in Event Management, 4. Buku dari Laura Keppel yaitu Event Management for Dummies, 5. Buku panduan penyediaan akses bagi penyandang disabilitas, dan yang keenam adalah buku panduan Sustainable MICE. Selain itu, saya juga menggunakan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan selama ini mengenai accessible event untuk melengkapi referensi bahan ajar agar lebih informatif dan terkini sesuai dengan permasalahan yang terjadi secara nyata. Mata kuliah ini diselenggarakan melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Selama perkuliahan, mahasiswa diajak untuk aktif berdiskusi, menganalisis studi kasus, mengkaji fenomena industri MICE dan event, serta mengembangkan gagasan dan konsep event berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi oleh industri. Pengalaman belajar juga diperkuat melalui penugasan berbasis observasi event dan interaksi langsung dengan para pelaku industri. Sistem penilaian yang ada pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya adalah 1. Nilai afektif sebesar 20%, 2. Nilai praktik sebesar 30%, yang ketiga, ujian tengah semester sebanyak 20%, serta yang keempat, ujian akhir semester sebanyak 30%. Tentunya komponen dari sistem penilaian dan penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester dari mata kuliah ini telah saya jelaskan pada pertemuan pertama kepada seluruh mahasiswa.
Berikut adalah cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah pengetahuan MAIS dan Event. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali ya di mata kuliah pengetahuan MAIS dan juga Event. Ya, masuki minggu yang ke-13 ini tentu saja banyak materi yang sudah saya sampaikan, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang accessible event. Seperti yang sudah dijelaskan di awal ketika pertama kali masuk RPS di minggu ke-13 adalah bicara tentang accessible event. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengecek dulu kehadiran kalian satu persatu ya. Seperti biasa nanti yang dipanggil tolong angkat tangannya bilang hadir, Pak. Oke, yang pertama ada Amel. Nggak masuk? Oke. Zahra. Zahra hadir, Cimahi 1 ya. Terus Karyadi. Bagus. Ada Elma. Elma hadir. Fahma. Fahma hadir. Zia. Cimahi 2. Filza. Nggak ada, sakit juga. Hasna. Hasna ada. Gita. Gita ada. Hasya. Helen. Lintang. Ada. Habis Lintang, Moses. Oke. Kemal, sakit ya? Kemal sakit. Suhe. Suhe hadir. Nabila? Hadir. Naila? Sakit juga. Nadia? Hadir. Kanita? Hadir. Rahma? Ada. Rasya? Cimahi 3. Sarah? Cimahi 4. Syifa? Ada. Vanes? Oke, Cimahi 5. Dan terakhir ada Zoya. Mana Zoya? Oke, pas berarti ya. Ada beberapa yang nggak masuk. Kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan ya. Oke, sebelum kita awali pertemuan kali ini, sedikit saya mau review dulu materi minggu lalu. Masih ingat kita belajar apa, Mas Ses? Belajar apa, Ses? Sustainable event, betul. Hebat, pintar Mas Ses. Nah, ketika kita bicara sustainable event, masih ingat nggak ada 3 pilar penting yang ada di dalam sustainable event? Pilar pertama apa? 3 pilar itu ada buletan, masih ingat nggak? Apa? Yang pertama? Lingkungan. Yang kedua? Ekonomi. Yang ketiga? Ya, betul, sosial ya. Lingkungan berarti planet. Ekonomi berarti profit. Dan sosial berarti kita bicara tentang people ya. Ada yang masih ingat kira-kira kalau kita mau bikin event yang sustain itu menurut panduan indikatornya apa aja? Ada yang bisa nyebutin? Kira-kira contohnya dimulai dari Fahma. Satu aja, Mak. Apa kira-kira, Mak? Indikatornya apa, Mak? Kalau kita mau bikin event yang sustain, ada banyak tuh kan? Nah, satu aja sebutin. Memberi informasi mengenai event tersebut kepada masyarakat sekitar. Betul, kita harus menginformasikan kegiatan kita terhadap masyarakat sekitar ya, supaya mereka juga bisa bersiap-siap dan juga bisa berpartisipasi. Riyadi yang kedua? Mempekerjakan setempat pada masyarakat setempat pada bidang yang sesuai, Pak. Tuh, jadi kita juga harus cakupannya adalah di aspek people ya. Bagaimana kita harus mampu melibatkan masyarakat sekitar untuk dapat berpartisipasi di event ketiga. Oke, contoh selanjutnya 3 lagi lah, biar kalian juga masih ingat. Contoh, ada? Bekerja sama dengan vendor dan supplier dari masyarakat setempat. Tuh, kita juga jangan lupa memperkerjakan vendor kalau memang di daerahnya ada ya. Kalau misalnya contoh di sebuah daerah, kota kabupaten dia punya vendor lighting, punya vendor LED, ya kita pakai yang dari sana. Kenapa? Karena salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat dan tentu saja uangnya berputar di daerah. Tapi kalau di daerah tersebut nggak ada, mau nggak mau kita harus ambil dari sumber luar daerah tersebut. Oke, 2 lagi, silahkan. Sarah, apa Sarah? Contohnya? Apalagi biasanya yang berkaitan dengan profit, planet, dan juga people. Betul, sekarang yang jadi concern di mana-mana ya adalah limbah plastik.
Dan ketika kita event, pengunjungnya banyak, otomatis sampahnya juga pasti akan banyak. Dan itu salah satu kita sebagai organizer tanggung jawabnya adalah mengurangi sampah tersebut dan juga meminimalisir penggunaan sampahnya. Satu lagi, terakhir. Biasanya kalau di akhir acara kalian suka dapat apa tuh? Panitia. Apa? Kok souvenir? Panitia. Yang dicetak. Betul, sertifikat. Kalau sekarang modelnya adalah kita sudah pakai e-sertifikat, electronic certificate. Ya, cuman dampak positifnya adalah kita tidak harus mengeluarkan waktu yang banyak buat ngeprintin dan ngetikin itu nama satu-satu. Tapi ada dampak negatifnya. Apa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Bisa aja jawab. Betul. Ketika kita bicara digital, maka ini PR besarnya adalah bagi kalian yang menerima harus nyimpannya dengan baik. Karena kalau enggak itu keselip di chat WhatsApp lah atau di Google Drive, mana Google Drive yang nanti udah dihapus sama panitia, kalian nggak bisa akses. Jadi begitu kalian dapat, udah harus kalian save, kalian download, kalian keep di folder dan file kalian sendiri. Ya, itu ada plusnya, ada minusnya. Seperti biasa kalau kita bicara sustainable, akan sedikit susah mencapai keseimbangan ya. Ada sesuatu hal yang pasti harus dikorbankan, tapi itulah yang memang harus kalian lakukan sebagai organizer. Ketika kita berbicara tentang accessible event, tentu saja ini akan dimulai dari yang namanya disabilitas. Dan ketika kita bicara disabilitas, maka tentu saja ada sebuah pemikiran ya, dari yang namanya medical theory menjadi social model. Sebelum tahun 1983, tepatnya dari 1970, ketika kita bicara disabilitas, maka kecenderungan masyarakat stigmanya adalah sakit. Itu adalah sebuah penyakit. Baru mulai tahun 70 hingga tahun 1983, ada sebuah teori yang dibuat dan dilahirkan namanya Social Model of Disability. Ternyata keterbatasan itu bukan dari sisi penyakit, bukan dari sisi medis, tapi dari sisi sosial. Sosial di sini apa? Ternyata jika kita bicara Social Model of Disability, menurut Mike Oliver ini, kita sebagai masyarakat, sebagai society gagal untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang layak untuk teman-teman disabilitas. Ya. Contoh aja misalnya di ruangan ini, apakah ruangan ini sudah aksesibel? Bisa ya, bisa tidak. Kalau kita lihat pintunya, untuk teman-teman penyandang disabilitas fisik yang harus pakai kursi roda, bisa nggak? Bisa. Artinya lebar pintunya sudah disesuaikan. Ya. Ada beberapa faktor ketika kita bicara. Zaman dulu orang anggap kalau kita bicara event, harus ada disabilitasnya dulu baru kita siapin fasilitasnya. Ternyata seharusnya enggak. Kalau menurut teori Social Model of Disability, ternyata kita harus prepare dulu. Kita harus siapin dulu mau ada yang datang atau yang tidak datang. Ya, artinya ini perubahan paradigma yang terjadi dari medis ke social model. Nah, dari tahun 83 hingga tahun 2006, prosesnya panjang. United Nations akhirnya mengeluarkan di tahun 2006 UNCRPD, ya, United Nations Convention Right for Disabled Person with Disabilities. Ya, mana di dalamnya itu tujuan utamanya adalah melindungi dan memastikan kesetaraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Karena jangan sampai mereka terasingkan, tersisihkan karena stigma masyarakat dunia ini. Bahkan mungkin kita sebetulnya tidak menganggap, kalau boleh dibilang, kita tuh nggak tahu cara berkomunikasi dengan mereka. Kunci utamanya cuma itu. Dan ketika kita tidak tahu komunikasi dengan mereka, dasarnya apa? Kita tidak tahu kebutuhan mereka. Sehingga membuat ada kesannya tuh gap gitu. Kan ada tiba-tiba disabilitas netra datang, kan kita bingung. Gimana cara berkomunikasi dengan mereka? Gimana cara ngobrol dengan mereka? Gimana cara kita bisa melayani mereka? Ya, makanya ketika bicara sejarah, di Indonesia alhamdulillah tahun 2011 sudah ada peraturan perundang-undangannya tentang pengesahan, ya, UNCRPD. Setelah itu muncullah yang namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Artinya ketika sudah menjadi
undang-undang, maka ini diharapkan dapat berlaku nasional. Tapi pada kenyataannya, undang-undang ini apakah sudah diimplementasikan 100%? Belum. Ya. Tapi sekarang yang saya lihat progresnya juga udah semakin baik. Ya, artinya di beberapa instansi sudah mulai buka formasi lowongan khusus untuk penyandang disabilitas. Ya, di hotel-hotel kalau kalian lihat di door girl, door boy-nya, ya kan? Itu udah ada yang disabilitas. Artinya sebetulnya kesempatannya sudah ada. Tinggal bagaimana kita bisa menciptakan awareness yang lebih besar sehingga masyarakat jadi lebih peduli. Ya. Nah, ketika kita bicara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini juga yang akan mendasari ternyata ini guys. Ya. Ketika kita bicara event, maka akan sangat identik dengan pengunjung yang berasal dari berbagai lapisan dan juga latar belakang. Kunci utamanya ada di sini. Ketika kita membuat event, kita tidak boleh mendiskriminasi siapapun. Ketika kita tidak mempersiapkan event bagi teman-teman penyandang disabilitas, maka kita termasuk orang yang diskriminasi. Ya, di beberapa negara di Eropa, hukumnya wajib. Yang namanya rem, yang namanya tiket gate khusus untuk penyandang disabilitas, ada informasinya itu wajib. Artinya ini menjadi campaign bagi kita semua, dari akademisi, terus mahasiswa juga untuk sudah mulai peduli. Beberapa saat yang lalu saya ngobrol dengan teman-teman penyandang disabilitas, sekarang sudah mulai banyak nih. Ketika mereka datang ke event, sudah mulai ada, ya, entah toiletnya kah, entah antriannya kah. Ya. Bandingkan dengan beberapa tahun ke belakang, sepertinya orang masih belum gitu. Nah, tapi sekarang udah mulai. Jadi alhamdulillah campaign-nya sudah dimulai. Dan ketika kita bicara tentang accessible event, kalau menurut Undang-Undang tahun 2016 tadi, kita sudah tidak memakai istilah-istilah yang mungkin kalian pernah dengar. Ya. Nah, ini istilah yang harus kita pahami. Kalau mereka disebut disabilitas, kalau kita disebutnya apa? Pintar Sarah. Kita disebutnya adalah non-disabilitas. Kita tidak boleh menyebut diri kita normal. Ya, karena itu akan menyinggung mereka. Jadi maksudnya saya nggak normal, Pak. Maka ketika kita bicara disabilitas dan non-disabilitas, ya, jadi terminologi baru buat kalian ya. Ini, nah ketika kita bicara di event, sejauh mana sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh kampus ini terutama ya. Nah, 2014, saya lupa lebih tepatnya apa tahun 2013 atau tahun 2014. Tapi yang jelas adalah kita punya bursa kerja pariwisata terbesar di Indonesia, namanya Grand Recruitment. Ya. Setiap tahun kita adakan 2 hari, visitornya bisa sampai 2.500-an sampai 3.000, dan pada waktu itu, tapi ini saya beneran lupa ya, 13 atau 14, yang saya ketemu posternya tahun 2014. Harusnya sih 2013 kalau nggak salah, karena kalau yang ini waktu pas itu saya nggak datang jadi panitia. Harus ada agenda kemana gitu. Nah, di awal tahun 2013, Grand Recruitment ini mulai membuka lowongan kerja bagi teman-teman penyandang disabilitas. Bekerja sama waktu itu dengan istri wali kota Bandung. Salah satu momen yang tidak bikin yang akan selalu saya ingat adalah saya di divisi acara, waktu itu ada opening speech dari Pak Billy Barlan Gerkatin, tunarungu. Ya, beliau disabilitas rungu, otomatis maka beliau disabilitas bicara. Tidak bisa mendengar, maka otomatis tidak bisa berbicara. Pada momen sambutannya, beliau ingin menyapa orang-orang ke depan pada saat opening ceremony ya, dan beliau ingin pidato. Oke. Bagi beliau berbicara itu sangat luar biasa, hebat banget. Ya, karena beliau tidak tahu cara mengucapkan kalimat karena beliau tidak mendengar. Artinya kita selipkan satu momen beliau berbicara. Apa yang terjadi? Lampunya mati. Lebih tepatnya adalah lampu di panggung. Ya, karena setelah diusut, vendornya itu menggabungkan satu genset ke genset booth dan juga genset stage. Begitu itu konslet satu, selesai, matinya semua. Ya, kalau bikin pameran biasanya genset booth sama genset stage itu pasti dipisah. Sumber listriknya pasti dipisah supaya kalau ada yang error masih aman lah ceritanya. Dan waktu itu satu,
Dan matinya itu cuman pas Pak Billy Barlannya pidato. Kenapa? Karena satu, dia sangat membutuhkan mikrofon, betul nggak? Ya kan? Audionya mati. Terus kita juga menampilkan di screen dan infocusnya itu adalah teks yang dia mau omongin apa. Jadi pas momen itu doang mati. Saya udah lemes. Ya begitu ngeliat ke belakang ternyata teknisinya lagi terbang guys. Kalau dia mencoba nyambungin tapi kesetrum, loncat dia ke belakang. Ya setelah itu akhirnya diutak-atik. Sambutan selanjutnya aman berhasil. Cuman di situ saya merasakan apa ya, sedih banget gitu ya, ada orang yang momennya dia mau bicara dan bagi dia bicara itu susah. Effortnya sangat luar biasa tapi kita tidak bisa fasilitasi secara maksimal. Ya, makanya saya masih terbayang-bayang tapi alhamdulillah beliau sempat ketemu lagi jadi narasumber di kampus ini. Jadi waktu pas ngobrolin itu ya ketawa-ketawa jadinya. Iya, Pak Bagus saya masih ingat bla 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 dan lain-lain. Karena kejadian 10 tahun yang lalu ya, 10-12 tahun yang lalu. Ya, itu pernah kita lakukan. Jadi hotel-hotel yang berpartisipasi mencari pekerja di dalam Grand Recruitment ini, mereka membuka lowongan khusus bagi para penyandang disabilitas. Bahkan di kampus ini pun dulu ada 2. Satu saya lupa Pak siapa, ada di NHI Hotel, operator telepon. Satu lagi ada Bu Yulia di NHI Hotel, beliau chef. Sampai sekarang Bu Yulia masih ada. Jadi kalau kalian ketemu ke NHI Hotel sebutnya di kitchennya ya, ketemu satu ada Bu Yulia. Nah beliau juga disabilitas rungu. Ya, jadi kalau ada teman-teman disabilitas rungu datang ke sini pasti nyari Bu Yulia, ngobrol dan lain-lain. Karena ternyata ya sebetulnya sama dengan kita, cuman mereka memiliki keterbatasan sehingga kalau kita ajak ngobrol caranya beda. Ya, caranya harus entah lewat ketikan atau kita bisa lewat tulisan atau kalau yang lebih benar lagi kita pakai bahasa isyarat. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, tentu saja yang kedua menjadi salah satu penting bagi kalian ketahui adalah bagaimana kalian mampu untuk mengetahui sebetulnya apa sih kebutuhan umum bagi mereka. Ya, berdasarkan hasil FGD, Focus Group Discussion dengan beberapa organisasi disabilitas, didapatkanlah bahwa ternyata ada 8 hal yang harus diperhatikan oleh organizer ketika merencanakan dan juga menyelenggarakan sebuah event. Dimulai dari yang ke-1 adalah aksesibilitas. Yang kedua kita bicara tentang fasilitas. Ini yang banyak banget ya, karena ada beberapa fasilitas memang yang harus dibangun khusus untuk mereka. Lalu yang ketiga ada informasi dan media publikasi, di mana informasi ini ternyata dimulai dari sebelum event. Ya, mirip kayak contoh poster yang tadi saya sampaikan, kan ada tulisannya itu Disabled People Are Welcome. Ya, jadi mereka tuh harus dikasih tahu dulu bahwa event ini ramah disabilitas. Kenapa? Karena pada dasarnya ada beberapa teman-teman penyandang disabilitas yang enggan dan sungkan. Nanti kalau saya datang saya ngerepotin atau enggak ya? Nanti kalau saya datang bikin susah orang lain atau enggak? Ketika ada logo tersebut, maka sudah dipastikan penyelenggara apa coba? Sudah menyiapkan fasilitas untuk mereka. Lalu yang keempat, ada juga tiketing, registrasi dan antrian. Dimulai dari kalian udah belajar kan mata kuliah tiketing belum ya? Nanti semester 2, semester 3 kalian belajar. Ada tiketing secara online, ada yang onsite dan lain sebagainya. Ini digunakan untuk kita bisa mengidentifikasi ya, dari awal sehingga kita bisa prepare. Ya, ketika kita tidak tahu preparationnya maka akan sedikit terlambat. Makanya dimulai dari tahap tiketing. Lalu nomor 5, tanda pengenal. Ya, tanda pengenal ini bisa ID card, bisa gelang. Kuncinya adalah ini akan berguna ketika poin nomor 6 terjadi, situasi darurat atau evakuasi. Ada beberapa disabilitas yang bisa terlihat. Disabilitas fisik pakai tongkat kelihatan. Ya kan? Disabilitas netra pakai tongkat kelihatan. Yang pakai kursi roda kelihatan. Tapi kalau yang disabilitas bicara dan rungu mungkin sama. Kan? Kalau kita tidak kasih tanda pengenal, kita akan kerepotan menangani mereka ketika terjadi situasi darurat dan evakuasi. Ya. Lalu nomor 7 tentu saja keterlibatan mereka. Ketika kita bicara keterlibatan mereka, bukan hanya sebagai pengunjung, tapi mereka juga bisa sebagai talent. Bisa juga sebagai pekerja di event organizer-nya, sebagai volunteer kah, ya kan? Bisa juga bekerja sebagai exhibitor, betul nggak? Jualan makanan, jualan produk UMKM dan lain sebagainya. Artinya ketika kita bicara keterlibatan,
bukan hanya sebagai pengunjung aja, tapi juga bisa banyak. Bahkan dari awal kita bisa melibatkan mereka, merencanakan event kita harusnya seperti apa sih yang ramah bagi teman-teman penyandang disabilitas. Dan tentu saja yang terakhir, nomor 8 adalah personal assistant. Ada beberapa disabilitas yang membutuhkan layanan pendukung, ya. Seperti disabilitas netra butuh, disabilitas fisik yang pakai kursi roda itu juga butuh, ya, servis dari organizer. Ketika tadi sudah diidentifikasi dari awal, tentu saja ini akan mempermudah kinerja organizer untuk bisa menyediakan fasilitas yang tepat bagi mereka. Nah, kira-kira itu ya kebutuhan umumnya. Kalau kebutuhan khususnya apa? Nah, kebutuhan khususnya saya ambilnya beberapa aja ya. Nomor 1, kalau untuk teman-teman disabilitas netra, itu sangat butuh hati-hati dengan pencahayaan, karena mata mereka sensitif. Ya, ini harus hati-hati, kita nggak bisa pakai strobo efek yang kencang, karena bagi mereka bisa bikin pusing. Kalian pernah nonton Netflix kan, suka ada keterangan tuh, film ini mengandung bla 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 bla, sehingga sangat disarankan bagi dan lain-lain. Ya. Yang kedua, audio. Mereka sangat sensitif terhadap audio. Dan juga ketika kalian menempatkan mereka, jangan pas banget di depan speaker berarti. Ya kan? Kasihan mereka. Artinya harus dikasih sudut yang paling nyaman, zona yang paling nyaman bagi mereka. Karena biasanya telinga mereka sensitif. Ya. Terus lalu yang berikutnya, emergency situation. Jika situasi darurat, kalian pernah naik pesawat kan? Ketika naik pesawat pasti pramugarinya, kalau ada keadaan darurat pasti pramugari akan teriak evacuate, evacuate. Itu salah satu gunanya adalah bagi teman-teman disabilitas netra, karena mereka tidak bisa melihat. Otomatis mereka mengandalkan suara. Otomatis ketika ada keadaan darurat harus ada yang announce. Evakuasi, evakuasi. Khusus untuk teman-teman disabilitas netra harus ada yang assist mereka, karena mereka nggak tahu posisi mereka ada di mana. Lalu kita lanjut ke disabilitas rungu. Ya. Nomor 1 yang dibutuhkan oleh mereka adalah captioning, atau kalau sekarang nyebutnya subtitle. Ya, di video-video, kalau kalian lihat YouTube sekarang, alhamdulillahnya udah ada cecek tulisannya ya. Closed captioning artinya teman-teman disabilitas rungu ini dia sudah bisa membaca apa sih yang diomongin orang tersebut. Ya, dan di beberapa video promosi sekarang udah ada tulisannya. Nah, nanti kita akan lihat contoh videonya seperti apa. Jadi bukan cuma audio saja, tapi juga ada tulisannya, ada teksnya. Terus yang kedua, mereka butuh juru bahasa isyarat, ya, untuk berkomunikasi dengan lancar, agar bisa mengerti apa keinginannya. Tapi sebetulnya ketika nggak ada juru bahasa isyarat, bisa juga sih pakai tulisan, bisa pakai chatting gitu ya. Sekarang jadi jauh lebih mudah. Nah, tapi kalau misalnya ingin lebih berkomunikasi dengan mereka lebih intens, ya kita belajar bahasa isyarat. Kalau kita nggak ada, berarti kita hire juru bahasa isyarat. Dan terakhir, emergency situation. Kalau disabilitas netra kan melalui suara. Kalau disabilitas rungu, dia melalui cahaya. Ya. Cara ngusirnya paling gampang, kalau menarik perhatian tinggal apa coba? Matiin lampu, nanti pasti dia akan ngelihat kanan kiri, ada apa ya, ada apa. Kalau keadaan darurat, kita harus bikin kayak sirine. Ya, makanya tadi ruangan ini apakah sudah aksesibel? Salah satu yang belum adalah peringatan darurat. Dan yang terakhir tentu saja tinggal bagaimana kalian actionnya. Actionnya ini dimulai dari event-event nanti yang sudah mulai kalian bisa ikuti. Semester 2 kalian nanti boleh ikutan event eksternal, boleh part-time, boleh jadi volunteer dan lain-lain. Puncaknya nanti ada di semester 6 ketika kalian bikin creative event. Tentu saja eventnya bukan cuma yang sustain, tapi event yang aksesibel. Ya. Sebuah pepatah terakhir atau kata-kata hari ini adalah, coba siapa yang mau baca? Sarah yang seru baca. Sarah? Sebuah event yang sukses bukan hanya yang ramai dikunjungi, tetapi yang mampu diakses dan dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Cakep. Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.